Sesungguhnya tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan seorang ibu, maka jangan sia-siakan kebaikan ibumu. Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Share kegiatan hari ini ya teman-teman. Aku dimulai dari bangun tidur. Aku bangun dari sekitar jam 5 pagi dan nanti aku akan bagikan aktivitas aku hari ini sampai malam gitu. Nah itu tadi cuaca ataupun suasana di tempat aku ketika subuh hari ya teman-teman. Dan ini lanjut setelah bangun tidur, aku biasanya sholat, kemudian aku duduk dulu untuk minum. Setelah itu aku biasanya langsung riweh-riweh gitu ya teman-teman ke dapur gitu, biar kegiatan aku itu nggak terlalu siang selesainya. Itu tadi aku biasa ya teman-teman, kalau di malam hari itu tuh biasa aku telengkupin di sini dulu. Jadi ketika di pagi hari itu tinggal natain aja kerak piringnya. Di sini lanjut untuk nyuci, untuk si tadi malam tuh mau aku cuci tapi kayak masih susah gitu ya teman-teman. Dan biasanya aku rendam terlebih dahulu gitu. Dan di sini juga aku lanjut untuk menghangatin nasi yang sisa kemarin masih ada gitu ya teman-teman. Jadi caraku agar menjadi ibu rumah tangga yang tetap produktif, salah satunya itu bangun di pagi hari ya teman-teman, dan udah merencanakan bagaimana ataupun apa yang harus kita lakukan di esok harinya gitu. Biasanya aku tuh kayak merencanakan hari ini tuh mau masak apa kayak gitu ya teman-teman, dan udah aku siapkan juga untuk di malam harinya biar di pagi hari itu nggak terlalu riweh, biar kita juga tetap santai gitu. Nah hari ini ceritanya aku mau masak sayur asem gitu ya teman-teman. Jadi sayur asemnya udah aku beli kemarin juga, alhamdulillah. Biasanya aku juga nungguin tukang sayur tapi hari ini alhamdulillah udah ada sayuran gitu, jadi tinggal cemplung-cemplung deh, tinggal masak aja. Pokoknya bukan ibu yang hebat ya teman-teman kalau nggak bisa nyambi. Di situ sambil aku ngerebus air untuk sayur asemnya, di sini juga aku lanjut untuk ngisi si galonnya karena galon itu habis, yang kemarin udah aku cuci gitu wadahnya. Dan bukan ibu rumah tangga juga kalau nggak dibilang kuat. Ini tuh galonnya diangkat sendiri walaupun berat gitu ya teman-teman. Di sini tadi juga aku udah buat bumbunya. Untuk bumbu sendiri cuma gampang banget, bawang merah, bawang putih, cabai merah, sama aku kasih terasi sedikit. Itu aku blender. Kemudian kalau udah airnya mendidih, di sini aku masukkan untuk sayurannya. Sayurannya di sini ada kol, kacang, terus ada kecamba, ada kacang tanah, dan juga ada kayak daun melinjo gitu ya teman-teman. Sayur asem ini benar-benar segar kalau dimakan sama sambal korek sama tempe goreng. Wah, nikmatnya luar biasa. Di sini buat teman-teman semua yang lagi mager, yang belum menjadi ibu rumah tangga yang produktif, yang belum bisa mengatur waktunya ketika di setiap harinya tonton video aku ya sampai selesai. Insya Allah teman-teman akan ketularan semangat dari aku, karena aku tujuan di sini bertujuan untuk menyemangati teman-teman semua di rumah, untuk menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua di rumah. Dan untuk sayurnya alhamdulillah udah matang. Biasanya di sini yang aku lakukan di pagi hari yaitu mencuci baju ya, jelas ya teman-teman. Jadi cucian baju di sini itu wajib aku lakukan setiap hari karena biar tumpukan ataupun cuciannya itu nggak menumpuk, dan biar baju-bajunya itu juga tetap awet, karena kalau ditumpuk kayak gitu biasanya baju itu berjamur gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh salah satu cara aku untuk menjadi ibu rumah tangga juga yang selalu produktif. Ini pakaiannya aku rendam aja dulu ya teman-teman. Maksud aku puter dulu. Seketika memutar pakaian, di sini aku lanjut untuk sapu-sapu terlebih dahulu karena biar pekerjaan itu cepat selesai. Nah, kebetulan hari ini tuh aku tuh sangat rewel ya teman-teman. Belum menyiapkan sarapan, belum apa kayak gitu. Tapi anak aku juga ternyata hari ini tuh sakit. Tadi malam udah kayak panas gitu. Ternyata di pagi harinya masih juga panas. Padahal udah aku kasih obat gitu ya teman-teman. Aku kirain udah sembuh gitu, ternyata di pagi harinya tuh malah rewel gitu. Jadi aku itu kayak berburu-buru untuk mengerjakan pekerjaan gitu ya teman-teman.
Nah, di sini biasanya Pak Su itu sarapan setiap harinya, setiap mau kerja ataupun berangkat kerja itu tuh sarapan terlebih dahulu ya teman-teman. Makanya aku tuh harus bangun pagi-pagi hari untuk menyiapkan sarapan, walaupun kadang-kadang itu cuma goreng tempe, goreng telur, goreng nasi goreng gitu ya teman-teman. Pokoknya tetap selalu ada gitu buat sarapan dulu. Nanti biasanya aku kalau masaknya cuma dadakan seperti itu, biasanya di siang harinya aku tuh buat menu lagi gitu ya teman-teman, ataupun masak lagi gitu. Alhamdulillah ini tuh Pak Su udah selesai sarapan dan Pak Su juga mau berangkat kerja. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan urusannya, dipermudah rezekinya, dan diberikan keselamatan dimanapun beliau berada ya, amin. Pokoknya intinya bukan emak-emak ya teman-teman, kalau di pagi hari itu enggak super sibuk. Di sini juga aku langsung beres-beres untuk area kamar, karena tadi tuh aku mau beresin di pagi hari. Itu tuh anak aku kayak masih tidur gitu, jadi kasihan banget. Jadi di sini aku mau beres-beres setelah anak aku bangun. Dan di sini biasanya aku ganti spraynya. Untuk ganti spray biasanya aku jadwalkan juga ya teman-teman, biar kayak apa ya, tertata gitu aja. Dan biasanya juga kalau udah kelihatan kotor itu biasanya belum ada 1 minggu juga udah aku ganti, tapi biasanya aku jadwalkan 1 minggu itu sekali gitu. Dan ini tuh pokoknya ya teman-teman bisa disambil ketika masih muter pakaian, ketika pokoknya apapun pekerjaan yang bisa disambi ataupun yang bisa ditinggal itu tuh kita lakukan gitu. Nah, setelah tadi tuh biasanya tuh aku tuh kayak ngebilas baju dulu sebelum aku mengerjakan pekerjaan. Jadi setelah sambil mengeringkan itu kan ada waktunya sedikit, itu biasanya aku buat ngapain gitu ya teman-teman, biar pekerjaan itu juga cepat selesai juga. Nah, di sini aku jemur-jemur pakaian dan alhamdulillah jemuran aku hari ini itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, ketika kita diberikan kesehatan, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga, jalanilah dengan bahagia, jalanilah dengan ikhlas, insya Allah pekerjaan itu tidak akan terasa. Ketika urus-urus baju udah selesai, di sini ganti ya teman-teman untuk mengurus anak dulu. Dan di sini tuh anak aku kayak panas gitu ya teman-teman, dan kayak sariawan gitu juga, jadi rewel banget. Aku usahain pokoknya sambil ngurus anak, sambil pekerjaan rumah juga selesai gitu. Pokoknya ibu-ibu, aku yakin di semua ibu-ibu rumah tangga itu pasti hebat, pasti bisa merasakan apa yang aku rasakan saat ini. Ketika anak sakit, ketika rumah itu belum dikerjakan misalnya kan, jadi bagaimana sih rasanya gitu kalau anak kita sakit. Di sini tuh anak aku kayak sariawan gitu ya teman-teman, jadi untuk makannya katanya sangat-sangat sakit gitu, jadi makannya sedikit demi sedikit gitu aku kasih makan semau dia, nanti aku suruh minum obat gitu biar cepet sembuh. Dan setelah selesai makan, di sini aku langsung kasih obat gitu ya teman-teman untuk anak aku. Semoga lekas sembuh ya teman-teman, doakan kalau anak sakit itu pikiran itu kayak nggak karuan gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku kasih kontraksin aja, karena dia tuh kalau untuk sirup-sirup gitu itu perlu ditanya dulu. Kalau nggak ditanya itu sirup pasti kebuang, karena dari kecil memang dia tuh susah banget untuk minum obat. Dan alhamdulillah dia itu kayak mau gitu di pagi harinya untuk
minum kontraksin ini dan bisa kayak membantu gitu ya teman-teman. Yang tadinya panas banget, alhamdulillah kayak udah turun gitu, tapi untuk sariawannya itu tuh tetap aja masih ada. Nah, beginilah keadaan rumah aku ketika di pagi hari ya teman-teman. Biasanya itu kayak banyak banget anak kecil, banyak banget teman adik Dinda gitu yang datang. Ketika udah aku bersihin, ketika aku udah beres-beres, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting mereka bahagia gitu. Jadi ketika anak aku main di sini, aku lanjut untuk sapu-sapu halaman ya teman-teman, karena halaman aku ini udah kelihatan kotor banget. Dan alhamdulillah pokoknya ini tuh masih pagi, jadi masih meluangkan waktu itu cukup banyak untuk mengerjakan kegiatan ibu rumah tangga. Intinya kalau ingin jadi ibu rumah tangga yang produktif, ibu rumah tangga yang hebat, itu tuh bisa mengatur waktu ataupun mengatur jadwalnya. Biasanya yang aku lakukan ya seperti ini, di pagi harinya itu selalu bangun pagi, kemudian langsung aja nguprek di dapur langsung aja mengerjakan kegiatan ibu rumah tangga. Intinya harus dijalani dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Lanjut ya teman-teman, di sini aku mau sapu-sapu untuk di dalam. Sebenarnya tadi pagi udah aku sapu gitu, tapi keluar ataupun kayak motor Pak Su itu keluar gitu, jadi kotor lagi. Dan di sini aku mau sapu-sapu terlebih dahulu. Sambil sapu-sapu di sini aku mau sapa-sapa teman-teman semua dulu di rumah ya. Halo teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung, yang baru menemukan channel sederhana aku ini, yang nggak sengaja klik video sederhana aku ini juga, aku ucapkan selamat datang dan mari berteman. Semoga kalian semua suka sehingga kalian berkenan untuk menekan tombol like-nya dan subscribe, dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya biar teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan terima kasih banyak, dan buat teman-teman semua yang selalu hadir, yang selalu setia nonton video aku ucapkan terima kasih banyak, karena atas dukungan kalian aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya, dan video aku semakin berkembang sampai di detik ini. Ini tuh nggak kerasa ya teman-teman, udah jam 8:04 waktunya. Di sini aku biasanya habis itu mandi. Setelah selesai semuanya aku mandi, kemudian aku sesempatkan untuk sholat sunat duha ya teman-teman. Ini bukan bermaksud apapun, bukan bermaksud sombong ataupun mau gimana ya teman-teman. Ini aku cuman sharing kegiatan aku hari ini yang aku lakukan biasanya setiap harinya itu bagaimana. Pokoknya sesempatnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya teman-teman. Salah satunya yaitu sholat duha. Ini tuh manfaatnya banyak banget, dan di sini juga aku niatkan untuk beribadah ya teman-teman. Dan dilanjut juga ini tuh setelah aku sholat, setelah aku mandi, biasanya aku kayak make upan gitu ya teman-teman untuk merawat diri. Dan jangan lupa pokoknya ketika kita berurusan dengan dapur, berurusan dengan rumah, jangan lupa untuk memikirkan ataupun mementingkan juga untuk merawat diri, biar suami kita juga selalu sayang ataupun selalu senang untuk melihat kita.
Biasanya di sini tuh aku setelah kayak make up biasanya di sini aku kayak nonton TV terus makan jajan, pokoknya santai-santai lah, untuk santai-santai. Biasanya juga aku ngedit kayak gitu ya teman-teman. Dan di sini juga aku tuh kayak apa ya, ditemenin juga sama si Ringgu. Jadi begini ya teman-teman yang aku lakukan untuk hari ini ataupun video kali ini. Maafkan ya teman-teman untuk durasinya itu mungkin terlalu kepanjangan dan membuat bosan teman-teman, dan tapi aku berharap di sini ini tuh bisa memotivasi dan berharap kepada teman-teman semua bisa nonton sampai di akhir agar kegiatan aku ataupun agar bisa tahu kegiatan aku dari pagi sampai malamnya ya teman-teman. Dan di sini udah jam setengah 11. Di sini anak aku mau aku klonin gitu ya teman-teman, mau aku tidurin gitu. Biasanya dia tuh kayak nggak mau tidur kalau nggak dipaksa gitu ya teman-teman, tapi kali ini kan badannya kurang enak gitu, jadinya dia tuh mau tidur gitu. Nah biasanya yang aku lakukan itu setelah bangun tidur itu sekitar jam setengah 2 ya teman-teman ini tuh. Jadi ini aku angkat jemuran aja, padahal di sini tuh masih lumayan panas ya teman-teman. Tapi kalau nggak diangkat seperti itu ya nanti takutnya bajunya itu cepet rusak karena kepanasan gitu. Nah dilanjut juga ya teman-teman, ini tuh di sore harinya. Maafkan ya teman-teman, aku nggak sempat record semuanya karena anak aku rewel gitu ya teman-teman. Di sini aku cuma goreng lele, sambal terasi sama lalapan aja. Dan di situ juga tadi tuh aku buatin agar untuk anak aku biar mau makan gitu dianya. Di sini tuh udah sore tapi aku belum mandi ya teman-teman. Maksud aku sore udah sekitar jam 4 gitu. Sebelum mandi di sini biasanya aku tuh kayak apa ya, kayak keluar rumah gitu, kayak duduk di santai-santai di depan rumah. Nah di sini tuh kebetulan kalau pagi itu orangnya pada ke sawah, jadi aku biasanya tidak menyempatkan untuk keluar. Biasanya aku keluar cuma di tempat mama aku di sini, mertua gitu ya teman-teman. Dan di sini aku tuh kayak nyuapin gitu untuk adik Dinda. Alhamdulillah ini tuh mau makan karena aku buatin bubur gitu. Tapi tadi malamnya itu, pas malamnya itu dia udah nggak mau makan gitu. Dan begini ya teman-teman cuaca di tempat aku ketika di sore hari itu tuh kayak apa ya, sepi gitu ya. Biasanya sih kadang-kadang juga rame ketika orang-orang pada ngadaung gitu. Ini pas udah mandinya ya teman-teman, anak aku ajak keluar gitu dan banyak temennya. Ketika di sore hari itu semua orang pada keluar gitu, pada ngadawung di sini di tempat itu yang warna putih itu rumah mertua ataupun rumah ibu aku ya teman-teman. Nah di sini ya teman-teman, keriuhan aku itu tuh ketika anak sakit itu minta gendong kayak gitu. Dan ini tuh kayak mulai panas banget badannya, dan ini udah sekitar jam 6 maghrib. Biasanya biasa yang aku lakukan itu tuh kayak ngajar ngaji, itu biasanya aku ke musola, tapi hari ini aku libur dulu karena kendala anak aku yang sakit gitu ya teman-teman. Ini tuh sariawannya banyak banget di mulut, ya Allah kasihan banget ya teman-teman. Dia itu kayak ada apa ya, kayak mau keluar cacar gitu ya teman-teman, di tangannya itu kayak kayak ada nanah-nanahnya gitu, kayak apa gitulah. Jadi di sini udah jam 9 malam, di sini anak aku udah tidur dan aku juga mau beres-beres rumah. Cukup sampai di sini dulu, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.